Oke, hari ini kita mau bahas ini dulu ya, ringkasan buku Six Books on the Priesthood karya Saint Johannes Chrysostomos. Mungkin kalian sudah baca, nanti saya perdalam dengan apa yang kita baca hari ini ya. Lalu tugas kalian adalah nanti bisa meringkas atau merangkumnya. Kalau tidak salah ada tugas ya. Tugas merangkum ya. Apa tugasnya? Hah? Iya. Nanti kalian meringkas ini terus nanti dikumpulin di kertas, ya. Oke, supaya nanti jawaban yang paling bagus saya akan kasih buku. Tapi nggak usah jawab di kelas, jawabannya di kertas itu dikumpulin, nanti saya koreksi, saya baca, ya 3 yang terbaik saya kasih buku. Nah, 4 ya, kemarin masih ada 4 buku. Oke, 4 yang terbaik. Oke, coba baca, Lisa. Tulisan ini. Ada buku tentang nama karya Chrysostomos yang disajikan untuk para mahasiswa calon seminari atau calon hamba Tuhan sibuk. Ya, jadi ini buku memang buat kita khusus calon seminarian. Ya, terus 6 books on the priesthood. Ya, satu Johannes Chrysostomos adalah sebuah karya fundamental dalam prinsip karakteristik yang menawarkan pandangan mendalam dan serius tentang hakikat serta tuntutan wilayah gerejawi, meskipun judulnya mengacu pada imamat. Perlu dicatat bahwa fokus utama Chrysostomos dalam karya ini adalah pendekatan Paus bukan. Meskipun banyak dari kebijaksanaannya dapat diterapkan pada peran imam teologi modern. Bagi para seminari dan calon imam, buku ini adalah sumber yang ternilai untuk memahami kemuliaan, tanggung jawab yang sangat besar, dan kesulitan yang melekat pada jabatan imam. Iya, ini kita udah bahas ya, di mana kemuliaan jabatan ini sehingga nggak bisa sembarangan ya. Ada persyaratannya, ada tanggung jawab yang besar, dan kesulitan yang melekat pada seorang hamba Tuhan. Oke, nah ini kita bahas di sini. Terus baca Firda, konteks dan karya. Sedikit dalam dialog dan sahabatnya Basil yang konon mereka percakapan mereka setelah menghindari dan paksa sebagai usul. Dan tanah Basil telah dihabiskan secara paksa. Rangka dialog ini berfungsi sebagai apologia atau pembelaan Yohanes atas penolakan. Iya, ini kita udah bahas juga. Ada pembelaan Yohanes ya tentang keputusan dia untuk tidak ditabis dan kesannya dia membohongi Basil ya yang ditabis. Oke, nih pertama penipuan, baca yang benar cepat ya. Salah saya denda nih. 1. Kontroversial. Dalam hal ini berpusat pada belasan bahwa penipuan dapat dimenangkan yang baik. Ia berpendapat bahwa ia menyelesaikan Basilius dan dukungan Basilius sendiri dan demi kebaikan mereka. Saya bahwa Basilius lebih cocok untuk peran tersebut. Ia menyamakan manajemen yang baik atau kebijaksanaan. Jadi Chrysostom menolak disebut menipu ya, tapi dia mengatakan ini manajemen yang baik atau kebijaksanaan yang baik. Terus dengan strategi jenderal dalam kadang menggunakan pikuan untuk mencapai hasil yang bermanfaat. Ia bakal mengikuti tindakan kasus Paulus, misalnya menggunakan Pius menjadi takut pada hukum Taurat. Sebagai contoh manajemen yang baik. Ya, ini juga kayak Paulus kepada Timotius ya. Terus kamu argumen ini sering dianggap sebagai kasuistik yang oleh para kritikus dan menimbulkan aib
bagi Yohanes. Krisostomus tidak menunjukkan jejak rasa malu atau keraguan atas tindakan yang diperdebatkan intim yang dapat menghasilkan simpati. Iya, ini bukan satu penipuan yang berbahaya ya, tetapi satu manajemen yang baik. Tapi yang mengkritik dia mengatakan ini aib bagi Yohanes. Nah, Chrysostom nggak terima ya, dia melakukan pembelaan. Terus nomor 2, celaan. Basil menyatakan rasa malu yang mendalam dan kekhawatiran secara publik. Karena orang lain menuduh Yohanes congkak dan ambisius. Duniawi terhadap dalam pelayanan. Ia menyoroti sifat persahabatan mereka yang dianggap palsu dan posisi sulit yang disebabkan oleh sesama. Nah, ini celaan kepada si ini ya, Yohanes ya, dianggap congkak, tidak mau melayani, ya, menipu. Oke. Tetapi nanti Yohanes mengcounter itu ya. Ini persahabatan yang dianggap palsu, begitu, karena dianggap mengkhianati. Nomor 3, baca lagi. Perbandingan. Banding dengan kaitan fisik lain dengan terpilih oleh Rahmat Nepile membandingkan karya khusus Thomas dengan juga karya Santo Gregorius Nazianzus. Nah, nanti kita mau baca yang ini nih. Jadi karya ini mirip gitu. Ya. Karya orasi kedua atau pembelaan dari Gregorius Nazianzus. Coba semuanya ngomong. Gregorius Nazianzus. Nah, kita mau bahas ini. Ini bukunya udah jadi. Ya, orasi kedua dari Gregorius Nazianzus. Nah, ini ada penjelasannya. Nanti saya kasih bukunya. Ya, ada 137 halaman. Kalau sempat kita bahas ya selama 1 bulan ini. Kalau enggak, kita akan lanjutkan ke materi kuliah nanti. Ini saya bahas nanti di materi kuliah semester depan. Ya, jadi kalian saya udah kasih, udah baca, nah kan udah persiapan gitu. Ya, ini bagus banget. Saya rasa ini semua pemimpin rohani mesti tahu ini. Oke. Supaya kalian ngerti ya, jabatan imamat itu mulia tetapi sulit. Ada juga buku Pastoral Rule dari Gregorius Agung. Nah, ini juga kita pernah bahas ya untuk angkatan yang dulu. Nah, ini karya yang bagus juga. Oke, baca lagi Yohanes. Ya, kamu Yohanes Chrysostomos. Ya, baca Yohanes Chrysostomos atau kamu aja? sebagai seorang saintis dan bukan kaum aktif seperti Gregorius Nazianzen cenderung fokus pada aplikasi praktis pelayanan zakat. Gaya penulisannya lebih kental dengan jejak sekolah retorika pagan yang ia ikuti. Ditandai dengan kalimat-kalimat yang unik dan penuh kontras internal. Berbeda dengan gaya Gregorius yang lebih bebas. Metode eksegesis Antiochia, Chrysostomus yang menekankan makna literal, historis, teks, juga kontras dengan pendekatan alegoris atau Kapadokia, iya. Nanti kalian akan belajar tentang apa sih artinya alegoris, retorika, eksegesis, literal historis. Ini kan yang kalian dengar kan istilah-istilah di seminar kemarin. Betul? Nah, jadi kalian belajar teologi biblika, eksegesis, semester-semester berikutnya. Ya. Jadi jangan cuma tahu TikTok aja. Oke, baca. Yang kedua, hakikat. Iya. Thomas melibatkan Meninggikan pendidikan membangun status dan jauh melampaui prioritas duniawi, pendidikan bukan usul lagi lahirnya dan kekuatan spiritual yang dalam. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tuntutan ya jabatan imamat ini dan hakikatnya. Yang pertama, ini adalah penugasan ilahi.
Imamat tidak ditabiskan oleh manusia atau malaikat. Ini poin penting. Tapi oleh Roh Kudus sendiri. Ya. Oke. Ini memungkinkan manusia dalam daging untuk merepresentasikan pelayanan malaikat. Jadi penugasan ini datang dari Allah, dari Parakletos atau Roh Kudus. Yang kedua, otoritas atas jiwa. Berbeda dengan penguasa duniawi yang mengikat tubuh, imam memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan dosa-dosa. Ini kita sudah pernah bahas ya. Dengan tindakan mereka diteguhkan di surga. Otoritas ini sangat besar sehingga Allah telah menempatkan seluruh penghakiman di tangan mereka. Lihat, asal-usul jabatan ini punya kekuatan spiritual yang dalam. Asal-usulnya ilahi. Dan spiritualnya, kekuatan spiritualnya dalam. Karena apa? Ada penugasan ilahi dari Roh Kudus dan kita punya otoritas atas jiwa. Apa otoritasnya? Memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan dosa. Lalu berkuasa melayani sakramental. Imam adalah agen di mana keselamatan dicapai, terutama melalui baptisan dan ekaristi. Ya, mereka bertanggung jawab atas kelahiran rohani dan kelahiran kedua. Kalau ibu, kalian kerohanian kelahiran pertama, tapi kalau imam ini kelahiran kedua. Pada saat persembahan kurban yang mengerikan, ekaristi, malaikat dikatakan menghadiri imam. Nah, ini seorang imam itu melayani secara sakramental. Yang keempat, peran perantara. Imam bertindak sebagai duta bagi seluruh dunia. Mendoakan dosa-dosa orang hidup dan yang telah meninggal, membutuhkan jiwa yang lebih murni dari sinar matahari. Nah, kemudian yang kelima, superioritas atas raja dan ayah. Ya, baca kekuasaan iman raja. Dari raja dan Oke, kamu aja deh. Peran mereka. Iya. Jadi kekuasaan imam itu dianggap lebih besar dari raja. Karena apa? Membawa orang pada kehidupan yang kekal. Nah, kalau kalian salah ngajar, itu membawa orang kepada kesesatan dan kematian kekal. Nah, ini superioritasnya di atas raja dan ayah katanya. Ya. Nah, ini beberapa poin tentang kemuliaan jabatan imam ya. Nah, kemudian yang ketiga, kesulitan dan tantangan yang sangat besar dalam jabatan imaman. Ini kita sudah pernah bahas juga ya. Satu, ada peperangan rohani. Oke. Imam itu menghadapi perjuangan terus-menerus. Bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan, ya, seperti penguasa kegelapan dunia ini, roh-roh jahat. Nah, perjuangan ini meliputi perbuatan daging internal. Dosa kita sendiri, kita juga harus lawan, ada percabulan, permusuhan, kecemburuan, ya, iri hati, serakahan, kesombongan, dan sebagainya. Ini peperangan rohani. Tapi kita juga dituntut merawat pastoral jiwa-jiwa. Ya, baca apalah. Penolakan, iya, kita melayaninya dengan ujukan, nasihat, persuasi, bukan dengan paksaan. Oke, padahal jiwa itu seringkali menolak penyembuhan. Ya, misalnya disuruh ke gereja pasti banyak alasan, disuruh melayani pasti banyak alasan, misalnya gitu. Nah, bagaimana tantangan dalam perawatan pastoral ini? Yang kedua, penyakit tersembunyi. Ya, terus iya, ini juga kesulitan kita ya. Yang ketiga, banyak
dengan bersyukur atas kesabaran dan daya seperti yang bisa ditemukan dalam kesulitan dan benda yang berbeda. Dan kebutuhan khusus para perawat yang semuanya memiliki kebutuhan ini dan membutuhkan perawatan yang sensitif. Iya. Jadi, imam butuh banyak kebijaksanaan, banyak strategi lah ya, atau istilahnya kalau di sini taktik untuk membujuk agar orang sakit itu mau dirawat. Nah, disinilah butuh kesabaran dan toleransi. Oke, yang keempat. Tugas-tugas peradilan mendengarkan dan berbahaya karena imam harus melakukan sosial yang mungkin tanpa berbuat risiko membuat orang panas dalam imam juga tidak puas. Iya, kadang imam itu harus menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam jemaat. Ya, menavigasi perselisihan yang rumit tanpa menunjukkan pilih kasih. Nanti kalau kalian baca di buku 3, buku itu banyak membahas itu. Tapi ini juga beresiko orang itu kecewa. Kita nggak bisa memuaskan semua pihak. Ya, ini tantangan atau kesulitan yang ada ya. Jadi ada 4 ya, dalam merawat jiwa itu kita menghadapi penyakit yang tersembunyi, menolak untuk disembuhkan, ya. Kemudian harus sabar dan dibutuhkan hikmat, ya. Dan toleransi yang besar ini untuk berurusan dengan janda yang rewel, misalnya. Kalau di gereja ada ibu-ibu yang atau orang sakit yang menuntut diperhatikan terus. Kalau nggak dibesuk, dia nggak mau datang ke gereja. Atau kebutuhan khusus para perawan-perawan tua, ya nggak menikah itu biasanya perfeksionis, ya. Ini salah, itu salah. Pendetanya kegemukan salah, kekurusan salah, ya misalnya. Atau ada beberapa kerentanan unik yang membutuhkan perawatan intensif. Nah, inilah taktik dan kesabaran. Ini diceritakan semua ya sama Yohanes Chrysostomus. Bahkan harus menangani masalah perselisihan. Tapi di sisi lain kesulitannya adalah ada peperangan rohani, ada pastoral yang harus dijalani, tapi juga godaan. Ya, saya baca nih godaan dari Pikat ini apa? 1. Terus kemudian harus memastikan jiwanya pengennya dari ambisi jabatan. Nah, jadi ada godaan apa? Ambisi jabatan. Oke. Terus Karena dosa, kompromi dan dosa. Ini seringkali terjadi. Nah, dia mau jadi ketua sinode, wah, segala cara ditempuh. Ya, dia jadi pendeta, maunya jadi pendeta distrik. Naik lagi pendeta wilayah misalnya. Terus ketua umum. Nah, ini ada ambisi-ambisi yang kadang-kadang memakai segala cara untuk mencapai itu. Itu selalu ada godaan ya dari situ. Yang kedua pengendalian diri. Coba mari cek. Pengendalian diri. harus sadar jadi dan sebuah yang melihat ke segala arah yang harus dikendalikan amalnya dan amal yang Dahsyat. menyebabkan Iya. Imam harus bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Uang, emosi, bahkan harus punya 1000 mata katanya. Ya, berarti bisa melihat segala hal, segala arah. Nah, makanya kalian di sini tuh belajar macam-macam supaya punya banyak mata. Jadi nggak hanya satu mata ya, tapi banyak mata kuliah. Makanya disebut mata
nggak disebut pelajaran lagi di sini, tapi mata kuliah. Nah, mata itu supaya itu kalian memiliki 1000 mata. Jadi ada mata kuliah teologi pasti. Teologi pun macam-macam. Ada biblika. Makanya kemarin kalian kan ikut seminar itu ya. Itu teologi biblika, ada istilah eksegesis, exegesis, ya kan? Ada istilah tadi alegoris dan sebagainya. Nah, kalau kalian ikuti tulisan-tulisan saya, nah itu biblika banyak kan. Bapak gereja, ya, hermeneutik, ya kan? Nah, itu istilah biblika. Itu satu mata tapi. Tapi Chrysostom menasihati seorang imam itu harus belajar banyak mata kuliah maksudnya. Ya, nah, nanti semester depan itu kalian belajar ini nih nanti. Ini jadwalnya. Ada belajar studi PL 1, ini satu mata kuliah. Terus studi PB 1, ya. Lalu nanti belajar lagi metode penulisan karya ilmiah, itu mata kuliah lagi yang baru. Nanti belajar pengantar teologi barat dan timur. Oke. Nah, lalu belajar logic, critical thinking, problem solving, dan taksonomi Bloom. Nah, ini semester 1 ini. Ya. Nanti belajar Pancasila, ini mata kuliah yang lain. Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, lebih kepada karakter juga. Terus belajar apa lagi? Nanti yang semester 3, friend leadership. Belajar sejarah gereja, belajar dogma, belajar kitab suci, Yosua sampai Esther. Nanti kalian yang tingkat 1 belajar bahasa Indonesia. Nah, nanti belajar spiritualitas dan disiplin rohani. Nah, berapa mata kuliah nih kalian? Kalau nggak salah ada nih 3, 5, 9 mata kuliah. Belum cukup. Chrysostom bilang ada berapa? Harus berapa? 1000. Baru 9. Ya, 1000 mata melihat segala arah. Tapi bertahap. 9 dulu. Lolos, lanjut lagi. Kalau semester 3 belajar berapa ini? 8. Ya, ada bahasa Yunani, ada homiletik 1, ada friend leadership, sejarah gereja 2, dogma 2, Yosua sampai Esther, kitab Yohanes Kisah Rasul, dan psikologi perkembangan. Oke? Nanti mata kuliah yang lain, yang tingkat atas nanti kalian juga akan sama, ya. Tapi yang semester 1, 3 ada beberapa perubahan kurikulum. Ya, sedang saya siap. Makanya ada mata kuliah baru seperti ini, logic, logic dan critical thinking. Jadi belajar tentang logika, ya, supaya cara berpikirnya itu benar, lurus, ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Ada 1000 mata. Untuk apa sih kalian belajar begitu banyak mata kuliah? Supaya tadi kamu memiliki 1000 mata untuk melihat ke segala arah. Nah, dari situ kita punya pandangan yang jernih, kita bisa bertumbuh secara spiritualitas, ya. Tidak ada dualitas, misalnya tidak ada dualisme. Oh, ini rohani, ini jasmani. Jadi kalau saya belajar, semakin kamu belajar, semakin banyak mata kuliah yang kamu ambil, atau semakin tinggi pendidikan kita semakin sadar, ya, bahwa kita harus semakin murni.
semakin berpandangan jernih, semakin bisa mengendalikan diri. Itu sejalan harusnya. Ya. Nah, sehingga lulus dari sini kalian jadi seorang imam atau seorang pendeta, katakanlah seorang hamba Tuhan atau seorang pemimpin rohani, itu adalah orang-orang yang sudah dapat 1000 mata ini, yang hidupnya sudah sadar, sudah berpandangan jernih, dan memiliki 1000 mata. Nah, ini kualitas yang harus kita miliki. Tapi sisi lain, ada apa? Ada godaan untuk sombong, ambisi. Nah, kita lihat lagi, ada godaan terhadap pujian. Ya, kita senang dipuji atau senang memamerkan diri, memamerkan pengetahuan kita, khotbah kita, ataupun harta kita, gitu ya. Nah, itu hati-hati. Itu godaan yang mengerikan sebetulnya. Baca lagi, mari cek. Nomor 3. Baru kesejahteraan yang menyedihkan dalam bahaya yang signifikan. Seorang imam tidak boleh terlalu gembira oleh ujian atau terlalu tertekan oleh celaan, tapi menjaga pikiran yang lembut dan meremehkan penghargaan populer. Benar. Jangan gila puji siang. Tapi kalau dipuji bagaimana? Oh, jangan. Nggak boleh puji saya. Begitu juga? Nggak juga. Tapi gimana jalan tengahnya? Nah, ini loh baca. Seorang imam apa? Iya, tidak. Kalau dipuji, jangan terlalu gembira. Biasa aja. Ya, atau kalau kamu dicela, jangan terlalu tertekan. Yang penting apa? Menjaga pikiran yang luhur. Nah, dari mana kamu dapat hikmat ini? Ya, kamu belajar nanti di mata kuliah ini. Belajar nanti dengan pengalaman dari teman-teman. Nah, kehidupan kalian misalnya di asrama, di kampus, ya, makin tinggi semesternya itu harus kasih makin jadi contoh. Oke. Ini Sapril ya harus kasih contoh sama Ridwan. Ya. Siapa yang dulu masuk? Kan kamu kan? Matamu lebih banyak atau Ridwan? April. Mata kuliah yang kamu ambil lebih banyak kan? Nah, atau ini si Sisilia, kamu matamu lebih banyak atau lebih sedikit daripada si ini Hermawan? Ya, kamu kan harusnya kalau mata lebih banyak, kamu bisa melihat lebih banyak segala hal. Artinya lebih apa? Lebih bijaksana atau punya pikiran yang luhur. Nah, bagaimana kita menjaga pikiran luhur? Jadi kalau misalnya dipuji, ya jangan sampai kita jadi sombong, dicela, jangan sampai kita jadi tertekan. Tapi tetap menjaga pikiran yang luhur. Ya, oke. Siapa ya? Saya lupa. Oh, Vera ya, kamu yang, ah, Siska. Oke, saya pikir kamu Vera tadi. Vera, ayo, nomor 4. Ya, Ya, terbatas aktif yang telah dari bukan mereka yang berpura-pura. nah hati-hati. Kita harus selalu apa? Hah? Kekurangan kita nggak bisa disembunyikan. Salah sedikit, ini pasti ketahuan. Nah, ini Krisostom udah ingatkan kita nih. Bahkan kesalahan sepele bisa jadi besar. Ya.
Karena ada api kedengkian yang melahap dari musuh, bahkan mereka yang berpura-pura mencintai. Nah, jadi kita harus selalu menjaga diri kita. Makanya kenapa kalian belajar nanti filokalia, menjaga diri. Nah, ada mata kuliah ini, namanya spiritual dan disiplin rohani. Nah, kalian sudah semester 3, sudah pasti ngerti istilah-istilah nepsis. Cuma problemnya kita seringkali ya tidak menerapkannya setelah mata kuliah selesai. Masih baca nggak buku doanya? Ya kemarin ada yang jawab jujur udah nggak, Pak. Ya kan? Oke, kalau masih ya bagus. Karena apa? Ini membuat kita matanya jadi nggak hilang gitu. Ya, walaupun doa itu salah satu mata yang Tuhan kasih ya, bukan segalanya. Tapi dengan doa itu mata yang sangat penting. Dari 1.000 mata itu, awal-awal ini kalian dikasih mata kuliah yang sangat penting. Seperti ada spiritual formation atau disiplin. Nah, itu salah satu mata yang harus kita jaga supaya ya musuh itu nggak melahap kita. Oke. Nah, yang kelima, hati-hati dengan pergaulan dengan masyarakat. Hati-hati dengan apa yang kita pakai, ya. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan apa yang pergaulan kita, dengan siapa kita berinteraksi. Imam harus bergaul dengan orang yang sudah menikah dan memiliki anak. Ya, kita juga bergaul dengan para janda. Hati-hati bagi yang ini pria. Tapi juga bergaul dengan orang yang punya harta, ya, bahkan yang punya jabatan tinggi. Nah, ini kadang-kadang bisa membuat kita tergoda untuk apa ya katanya, mata duitan gitu. Nah, jadi kita hanya mau bergaul sama yang punya jabatan tinggi atau punya kedudukan. Oleh sebab itu, menuntut kita untuk multisisi ya. Ini mewawarkan mereka bukan pada godaan, mereka pada godaan dari wajah-wajah cantik, gerakan yang dibuat-buat, kehormatan yang diberikan wanita, akutan yang bersifat budak, kesombongan dari pria. Imam bergaul dengan semua orang, nggak boleh pilih-pilih. Ya. Bahkan dengan pelacur pun kamu harus bergaul, tapi kamu bukan hidup seperti dia gitu. Jadi kamu harus bisa mengasihi dia. Tapi hati-hati, godaan perempuan itu besar bagi seorang laki-laki. Sama, perempuan juga bisa, ya kan? Imam itu nggak boleh alergi dengan wanita cantik. Tuhan langsung senyum, ya kan? Wah, dia cantik banget, saya nggak berani dekat. Tapi juga nggak boleh alergi dengan wajah jelek. Aduh, dia jelek banget nih, jijik saya. Nah, tidak boleh ada seperti itu. Ya. Nah, ini Kristus mengingatkan kita bahwa kita bergaul dengan orang yang sudah menikah bahkan belum menikah. Kita bergaul dengan orang tua, anak kecil sampai orang dewasa yang punya harta, yang punya jabatan, sehingga menuntut kita untuk multisisi, bukan penipu, tetapi mudah beradaptasi dalam pendekatan. Nah, makanya kenapa kok saya mendorong kalian itu kalau habis ibadah, ayo dekat sama orang. Ya, karena kalian akan jadi calon, iya, yang mau bergaul gitu. Kalau cuma hanya di sekolah aja, seperti saya yang masih muda gitu, ya, saya nggak pegang gereja soalnya.
Bahkan jarang khotbah. Khotbah kalian aja. Tapi saya sadar, saya mengajarin kalian jadi calon imam yang akan melayani di gereja. Oke. Nah, di gereja itu jauh lebih sulit daripada jadi seperti biarawan. Chrysostom. Karena di gereja itu kamu akan menghadapi berbagai macam orang. Kepribadiannya, kedudukannya, jenis kelaminnya, ya, tipe-tipe atau karakternya. Makanya kenapa di sini kalian dikasih pelajaran ilmu psikologi supaya kamu mengenal dari sisi psikologinya, ya. Nah, kalau di STT seperti ini, seperti saya lebih mudah sih sebetulnya. Karena seragam. Saya sudah tahu mahasiswa saya umur sekian. Paling paling tua 20-an, ya. Paling muda ya 17, 18. Nah, ini mah gampang lah, ya. Gampang dibully. Oke, nggak bercanda. Nah, lebih homo ya. Maksudnya lebih seragam kalian. Tapi kalau di gereja, iya ada yang orang ada yang udah tua, kakek-kakek sampai anak kecil. Lebih sulit, benar kan? Nah, kamu kan lihat di gereja kita di Pro, bergaul. Kamu harus bisa ngobrol nih dengan nenek, tapi juga harus bisa bergaul dengan orang-orang yang seusia kalian. Ya, ya terus terang saya juga bergumul nih ya. Saya lebih mudah ngomong sama orang yang lebih dewasa dari saya daripada sama kalian, anak remaja begini. Bawanya emosi ini. Apalagi anak saya juga remaja sekarang. Ya, saya menuntut ini dan itu, dia nggak mau dan dia lawan. Lawan itu ibarat kayak menyiram bensin di api yang lagi menyala. Nah, ini kayak gini, pulpen jatuh ini saya kesel sebetulnya. Ya, kalian nggak perhatiin, saya kesel. Oke, ya. Tapi itulah salah satu yang akan kita hadapi. Oke, yang keenam, masalah promosi. Chrysostom juga mengecam ya praktik promosi gereja yang didasarkan pada kekayaan, kedudukan duniawi, koneksi keluarga, popularitas, bukan pada kelayakan spiritual atau kecerdasan. Jadi seorang imam itu harus cerdas sebetulnya, harus punya spiritual yang tinggi. Itu baru bisa dipromosikan, bukan karena pintar menjilat. Oh, pendeta ini pintar kasih rayuan gombal. Nah, akhirnya dinaikin jabatannya. Kenapa kamu? Hah? Sakit apa? Oh, oke, oke, oke. Bisa jalan? Tolong dibantu. Nanti jatuh. Dia mau itu. Hmm. Nah, Cak, dibawa ke ruang UKS. Iya. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4 ya, pelayanan sabda. Nah, seorang imam itu juga harus bisa berkhotbah dan mengajar. Ya. Nah, buku 4 dan 5 ini sangat didedikasikan untuk pentingnya dan tantangan khotbah dan mengajar. Ini Chrysostom ini kan seorang imam yang terkenal dengan istilah mulut emas. Chrysostomos namanya sih Yohanes, tapi dia dijuluki Chrysostomos. Chrysostomos itu artinya bermulut emas, mulut emas. Kenapa dikatakan emas? Ya karena dia pintar tadi mengajar atau berkhotbah. Ya, coba baca lagi. Satu-satunya cara
Iya. Jadi mengajar itu atau khotbah itu ini adalah salah satu-satunya cara pengobatan untuk penyakit rohani. Maka kamu mengajar atau berkhotbah itu kamu kayak seperti dokter yang sedang memberikan obat untuk kesembuhan penyakit atau sakit rohani. Nah, makanya kalian di sini nanti diajarin tentang homiletik, ilmu berkhotbah. Kamu kayak jadi seorang dokter, dokter spiritual, ya kan? DSS, dokter spesialis saraf spiritual ya. Tapi untuk jadi seorang dokter kan kamu harus sekolah dulu. Dan sekolahnya itu lama. Nah, di sini kamu seperti sekolah dokter khusus rohani. Ya. Supaya nanti kamu bisa tulis resep buat pasien. Kamu tanya lah dokter-dokter, kamu sekolahnya berapa lama? Nggak ada yang pernah jawab, 1 tahun, 2 tahun, enggak. Ya. Sekolah kedokteran itu 4 sampai 5 tahun, itu teori. Prakteknya ya seumur hidup. Sama kayak kamu sekolah di sini nggak bisa setahun tamat gitu. Ya, berapa? 10 tahun. Ya, 10 semester. Salah ya. 10 tahun. 10 tahun. Baru jadi spesialis. Nah, mau di sini 10 tahun? Oke, supaya kamu bisa mengajar nanti ya dan berkhotbah. Lalu penguasaan doktrin. Nah, untuk sekolah ini ya untuk ngajar kan kamu nggak bisa asal ngajar, asal khotbah. Kamu harus punya kebijaksanaan supranatural untuk menghadapi bahaya-bahaya ajaran bidat yang rumit. Ya, nanti di dogmatika kalian belajar ajaran Marcion, Valentinus, Sabellius, Arius. Jadi bidat yang menentang keilahian Kristus misalnya. Ya, atau menentang Allah Tritunggal dan sebagainya. Nah, kita harus berjalan di jalan yang lurus dan sempit di antara ekstrim doktrinal. Sehingga penguasaan doktrin itu penting. Jangan sampai kamu mengajari yang bidat. Dan ini banyak ya. Pengajar-pengajar instan yang tiba-tiba cuma belajarnya sebentar, lalu sudah bikin YouTube, bikin ribut, dan banyak bidat yang muncul. Ya. Ini kita hati-hati. Makanya kamu nanti di sini belajar ada dogmatika 1 sampai 5. 5 semester penguasaan doktrinnya di sini. Ya. Kalau belajar khotbahnya 2 semester. Oke. Belajar Alkitabnya sama, studi PB, studi PL 1 sampai 4. 4 semester. Lalu kamu bukan hanya doktrin murni, tapi juga pendukungnya. Misalnya sejarah, psikologi, kepemimpinan, dan sebagainya. Oke, nah itu penguasaan doktrin. Lalu yang ketiga, Ignasi ya baca, melampaui retorika diperlukan ortodoksi teologis. Iya, ia mengklarifikasi
yang diakui Paulus. Pagan. Iya. Nah, untuk jadi seorang pengajar, khotbah, kita harus punya kekuatan kefasihan. Maka kalian di sini ya, belajar bahasa. Supaya apa? Fasih berkhotbah. Belajar bahasa Indonesia. Kenapa kok diajarin juga bahasa Inggris asing misalnya? Supaya kamu bisa banyak baca buku-buku teologi dalam bahasa Inggris. Ya. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Supaya kamu fasih nanti dalam eksegesis. Jangan cuma kalian fasih bahasa daerah. Harus paling tidak bahasa Indonesia. Karena itu bahasa pengantar untuk semua suku di Indonesia. Kalau kamu hanya bisa bahasa daerah, ya kamu hanya bisa menjangkau nanti satu suku. Tapi kalau bahasa Indonesia, semua orang bisa mengerti. Makanya di sini harus pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa daerah. Ya, supaya kamu apa? Fasih, lancar maksudnya. Ya, pengkhotbah membutuhkan pemahaman ortodoksi teologis. Nah, ini pemahaman teologis yang ortodoksi. Ortodoksi itu artinya yang lurus, yang benar. Kemandirian moral. Ini dia. Ya, kemandirian moral itu seperti ini. Kamu kerjakan tanggung jawabmu, misalnya. Tanpa harus ada orang yang lihat-lihat baru kamu kerja. Kalau nggak ada yang lihat, kamu asal-asalan. Nah, itu bukan kemandirian moral. Oke? Ya, ia mengklarifikasi bahwa ketidakmampuan dalam berbicara, mungkin kadang-kadang kita ngomong malu, takut ya. Nah, makanya itu harus dilatih dengan sesama ya, teman-teman, bahkan dengan jemaat. Tapi itu sekali lagi tidak mampu berbicara itu beda dengan tidak mampu mengartikulasikan doktrin yang benar. Ya, ada yang memang bicaranya kurang bagus, tapi doktrinnya benar. Tapi ada yang bicaranya pintar, tapi doktrinnya ngaco gitu. Nah, itu kita nggak mau di sini. Kalian nanti pintar khotbah, tapi moralnya jelek, doktrinnya salah. Harus dua-duanya fasih dalam khotbah, lancar, ya tentu ini harus ada latihannya, tapi juga doktrinnya benar. Makanya kenapa kalian khotbah itu dicek sama dosen. Supaya apa? Doktrinnya yang benar. Makanya kenapa kalian kok, saya ajak kalian baca ini. Misalnya nanti ini kalian belajar ini nih. Supaya doktrinnya benar. Nah, ini semester depan ini, buat semester 1 dan 3 ini sama bukunya nanti. Nih, kamu baca buku Teologi Dogmatik Doktrin dari Lossky, Vladimir Lossky. Ya. Nah, kamu harus kemudian familiar dengan istilah-istilah Tritunggal. Nih, kamu akan belajar dogma Allah Tritunggal dulu. Nah, ini doktrin yang benar. Habis itu kamu belajar tentang ciptaan. Ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada, itu doktrin. Kamu belajar tentang manusia, antropologi. Nanti siapa manusia itu yang gambar dan rupa Allah. Ya, habis itu kamu belajar tentang Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, ini doktrin-doktrin ini kan sering saya bahas di grup seperti ini loh. Kalian baca. Kalau di kelas saya terbatas. Belum kayak ini nih kan, suruh belajar udah pingsan. Hilang waktunya. Ya kan? Sakit. Nah, kamu baca di doktrin-doktrin yang saya share. Nih.
Ini banyak nih. Nih. Ini semua doktrin biblika. Ya. Ya, kamu ikut grup itu supaya saya buat kalian itu ya memang ada orang luar yang mereka kadang-kadang bertanya, tapi pertanyaan mereka kan juga kalian jadi bisa belajar gitu. Ya, dan anehnya nggak ada yang bertanya dari kalian. Semuanya pasif. Nggak ada yang komen. Pernah disuruh. Ya. Kamu baca terus kasih komen. Pak, ini maksudnya apa? Atau Pak, yang saya dapat ini. Itu melatih kamu nanti jadi fasih. Ya. Nah, kemudian kamu akan belajar tentang Roh Kudus, tentang Kristus, tentang gereja. Karena apa? Karena tadi Kristus sudah bilang, kita ya ini harus menguasai apa? Mengartikulasikan doktrin yang benar. Untuk apa? Nanti kamu akan pakai ini untuk berkhotbah dan itu masalahnya. Jadi bukan cuma mengisi otak kita, tapi kamu akan mengajar untuk apa? Menuntun ini menjadi obat rohani, penyakit rohani. Obat untuk menyembuhkan penyakit rohani. Jadi kamu belajar doktrin ini misalnya buku ini semacam obat gitu. Kamu belajar tentang pengobatan. Supaya waktu di gereja kamu bisa mengartikulasikan ajaran seperti ini jadi resep. Resep tahu ya. Nah, waktu kamu sakit ke dokter, dokter itu kasih resep supaya kamu bisa tebus itu jadi obat diminum. Nah, kalau kamu nggak belajar, mau kasih resep apa nanti? Orang sakit perut, kamu kasihnya obat sakit gigi. Kan bahaya kan? Dia sakit kepala, kamu kasihnya Baygon misalnya. Ya beda alam jadinya. Nah, tapi waktu kamu belajar ini, kamu ngerti, oh, aku belajar ini bukan untuk aku saja, tapi nanti untuk siapa? Jemaat yang nanti Tuhan percaya. Walaupun kamu belum lihat gambarannya ya, jemaat saya siapa, itu nantilah. Nah, kamu persiapkan diri dulu. Ya. Nah, ini nanti Loski akan ngomong bahwa ya, teologi dogmatik itu bukan sekedar ukuran teori abstrak, tapi realitas yang hidup dan dinamis. Ia menolak pemisahan palsu dan merusak antara spiritualitas dan teologi, menegaskan bahwa dogma terkait erat dengan kehidupan spiritual. Ini kehidupan doa, belajar teologi itu jadi kehidupan rohani kita untuk menyembuhkan penyakit rohani itu. Jadi untuk apa kamu di sini misalnya belajar tentang Allah, belajar tentang ciptaan, belajar tentang Kristus, belajar tentang manusia, belajar tentang Roh Kudus, tentang gereja dan sebagainya. Ya ini nanti akan jadi apa? Mempersiapkan kamu secara rohani untuk masalah ini, pengobatan untuk penyakit. Nah, jadi belajar dulu yang benar, obatnya yang benar. Kalau obatnya sudah salah, kamu mau racik bagaimanapun, kalau minum ya pasti mati. Ya, kan? Misalnya kamu sakit perut, saya kasih Baygon. Ya udah, mau diminum, mau dihirup, mau apapun caranya pasti mati. Ya kan, Clara? Nah, kalau kayak Firda ini, dia sakit apa tadi? Hah? Semua. Si Baygon sembuh.
Ya. Nah, coba kalau kita kasih obat yang salah sama dia, penyakitnya sembuh atau tambah mampus? Iya, sama kayak kamu nanti di gereja, kamu dituntut mengajar nih, khotbah. Nah, kalau salah ngajar, bukan tambah sembuh, tambah mampus. Oke, tantangan audiens, jemaat sering mendengarkan untuk kesenangan. Menilai khotbah itu kayak hiburan, tapi kalau dikritik terhadap gaya atau iri hati, ya nggak senang. Nah, ini Chrysostom tahu. Pengkhotbah harus mampu mengoreksi kesenangan tidak teratur dan tidak menguntungkan ini. Jadi pengkhotbah itu juga jangan sampai gaya-gayaan, ya, memuji dirinya atau buat lucu-lucu aja. Nah, ini kita harus bisa di sini mengendalikan dirinya. Pengkhotbah harus mampu mengoreksi kesenangan yang tidak teratur dan tidak menguntungkan ini. Jadi dalam khotbah pun nanti kalian diajarin lebih lengkap ya, gimana khotbah yang baik dan benar itu seperti apa. Latihan yang konstan, bahkan pembicara yang berbakat membutuhkan usaha terus-menerus. Makanya di sini ada homiletik 1, ada homiletik 2. Nanti waktu kalian doa, belajar doa di depan, nah itu menunjukkan melatih kalian tuh nangkep gak doa atau menyampaikan renungan misalnya di chapel. Nah, menangkap gak doktrin yang benar itu dan didoakan dengan benar. Ya. Nah, perlu latihan usaha yang terus-menerus dan konstan untuk mempertahankan keterampilan mereka, karena harapan populer tinggi dan setiap kegagalan dirasakan dapat menyebabkan kritik yang parah. Jadi kalau kamu salah khotbah, kamu bisa menghadapi kritik dari jemaat. Atau ada orang-orang yang kritis. Ya. Nah, kemarin itu kan di grup ramai kan, kalian baca nggak, ikuti nggak? Hah? Ini kalian masuk grup kan? Tapi nggak pernah lihat batang hidungnya ini. Ya. Sekali-sekali kasih komen. Oh, ini mahasiswa loh, teologi. Yang tanya itu orang awam loh, mahasiswa S1 nggak tahu di mana. Yang bahkan ada yang arsitek, ada yang dosen memang, ada yang nggak jelas lah latar belakangnya ya. Yang jelas bukan mahasiswa teologi. Ini yang mahasiswa teologi nggak pernah tanya. Justru harus lebih aktif kan. Ini pelajaran kalian sebetulnya. Iya kan? Ini pelajaran buat siapa ini? Mahasiswa ekonomi atau mahasiswa teknik atau mahasiswa teologi. Nah, justru kalian teologi itu nggak ada komentar. Gak usah takut, gak usah malu. Ya. Kasih komen atau kasih masukan, diskusi gitu, pertanyaan. Ya, terutama ini yang udah semester 3 kayak Marice. Marice masuk nggak? Iya. Tapi ya ada yang rusuh memang, saya keluarin. Ya, karena ya sifatnya sudah di luar prinsip. Oke. Nah, yang kelima sekarang hukuman atas kegagalan. Coba baca Depianus. Hukuman atas kegagalan. Prinsip utama argumen Yohanes adalah hukuman yang berat dan tidak terhindarkan yang menanti seorang imam yang gagal dan dalam tugasnya. 1. Akuntabilitas atau jiwa orang lain. Imam akan diminta pertanggungjawaban atas jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada mereka, beban yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa pribadi. Ketidaktahuan atau dipaksa ke dalam peran bukanlah alasan, sebagaimana ditujukan oleh contoh-contoh seperti Saul, Eli, dan Musa yang meskipun awalnya enggan atau ditunjuk secara ilahi dihukum karena kegagalan mereka. Terus nomor 2. Nomor 2, rasa bersalah yang meningkat dengan kehormatan yang lebih tinggi. Mereka yang menerima kehormatan lebih besar
seperti menanggung hukuman yang jauh lebih berat untuk dosa-dosa mereka daripada orang biasa, dan menyebabkan orang lain tersandung. Bahkan anak perempuan yang seorang imam menanggung hukuman yang lebih berat untuk dosa yang sama karena martabat ayahnya. Iya. Nah, kamu lihat di sini. Seorang pemimpin rohani itu ya dimintai pertanggungjawaban atas jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada mereka. Nah, minggu lalu kan kita bahas ya, kenapa menggembalakan domba itu, menggembalakan jiwa-jiwa itu adalah bentuk kasih yang paling tinggi. Nah, masih ingat nggak? Menggembalakan domba itu kan bukti kita mengasihi Yesus. Ya. Dan itu paling tinggi karena apa? Paling mulia dan paling sulit. Paling mulia, paling suci, tapi paling sulit. Maka itu puncaknya. Dan kasih itu memang puncaknya dari semua kebajikan yang lain. Jadi kasih itu identik dengan taat pada perintah. Nah, perintah Yesus itu kan bukan suruh kamu cuma berdoa, tapi perintahnya adalah menggembala. Justru itu. Kasih itu paling tinggi. Lalu kasih yang paling tinggi itu apa ternyata? Disuruh menggembalakan. Kamu nggak disuruh bertapa di gunung. Nah, sehingga jalan yang kalian pilih untuk jadi seorang gembala atau pemimpin rohani itu, itulah jalan kasih. Yang kata tadi lurus, harus lurus, tapi sempit. Sempit itu maksudnya susah jalannya. Ya. Nah, harus sakit. Kalau di rumah kan enak, sudah ada orang tua yang langsung rawat. Kalau di sini nggak ada. Nah, itu salah satu jalan yang mungkin sempit. Kalian di sini harus bisa mandiri, harus bisa ya hidup dalam keadaan yang misalnya pas-pasan, mungkin makanannya kurang dan sebagainya, atau kebebasannya jadi berkurang. Kalau di rumah bisa handphonean sampai malam, ya kan? Wah, di sini jam 5 udah harus kumpul. Ya. Nanti Fani udah bel, udah tunggu di situ. Yang nggak kumpul dimarahin sama dia. Ya. Nah, artinya ada kebebasan-kebebasan yang kurang, tapi itulah satu akuntabilitas kita, pertanggungjawaban kita mau jadi seorang imam. Karena apa? Nanti kalian akan pertanggungjawabkan jiwa-jiwa itu kepada Kristus. Ya. Nah, yang kedua tadi dibaca mereka yang menerima kehormatan lebih besar menanggung hukuman jauh yang lebih berat. Nanti kalian diminta pertanggungjawaban yang lebih besar daripada jemaat biasa. Ya. Lalu yang ketiga, pemeriksaan diri sangat penting. Oleh karena itu, siapapun yang mempertimbangkan imamat harus memeriksa jiwanya secara menyeluruh dan memahami gravitasi pekerjaan tersebut sebelum menerima. Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban lebih daripada mereka yang menunjuk mereka. Nanti di akhir hidup kita, kita harus mempertanggungjawabkan itu lebih daripada orang lain. Oke, sekarang yang keenam, kontras dengan kehidupan monastik dan panggilan Krisostomos. Ya. Nah, ini panggilan ke imamat, ini berbeda dengan kehidupan monastik. Kehidupan monastik itu maksudnya kehidupan biara ya. Coba baca. Ini, Krisostomos. Episkopat itu maksudnya ya jalan pemimpin rohani tadi ya, keimamatan tadi. Terus? Ya, monastik. Kehidupan monastik. Ini memungkinkan disiplin fisik yang ketat dan fokus pada keselamatan pribadi. Nah, kalau kehidupan biara ya fokus pada pribadi, pada doa, pada latihan rohani. Ya, saya pernah kasih nonton kan di Mount Athos namanya, Gunung Athos di Yunani. Kan ada banyak biara-biara.
ya kan? Mereka apa ya, menyendiri di sana. Oke, itu satu pelabuhan dan laut yang tenang, memberi kekebalan dari banyak godaan dan gangguan duniawi. Nah, itu kehidupan monastik. Ataupun kalian di sini ya, kan kalian dilarang banyak keluar, ya, tidak bebas gitu. Supaya apa? Ya kalian fokus pada kuliah, fokus pada hal-hal rohani dulu. Ya sesekali ya kita ada liburan memang, tapi nggak tiap hari. Saya suruh kalian nonton atau hiburan atau kita main TikTok bareng gitu. Enggak. Ya mungkin kita maunya gitu, apalagi anak muda seperti kalian. Tapi kita sedang menjalani satu kehidupan monastik. Ya. Yang kedua, Pelayanan meskipun sulit pelayanan pastoral adalah yang ini karena saja yang praktis dan saja yang pada kesulitan. iya, tapi sisi lain kehidupan di sini, kehidupan monastik, ya, walaupun nggak ketat seperti di Mount Athos itu, perempuan nggak boleh masuk, hanya laki-laki yang boleh di situ. Ya, tapi di sini ada cowok, ada cewek, ya, mengutamakan keselamatan kita, tapi sisi lain kamu juga hidup berkomunitas, ya, makanya ada laki-laki dan perempuan. Berkomunitas, lebih kurang kita 40 lebih. Supaya kamu mulai belajar hal-hal yang praktis dan dampaknya bagi orang. Jadi kalau misalnya ini ya, saya cuma belajar ini sendiri, ya saya hanya tahu sendiri. Itu pribadi. Ya kan? Tapi saya bikin grup ini, misalnya ini contoh, grup WA ini orangnya nggak hanya mahasiswa, berbagai macam latar belakang orang. Itu komunitas. Dampaknya praktis. Saya mau apa yang saya pelajari berguna praktis buat kalian misalnya, ya, buat para pendeta yang di luar sana, dan dampaknya besar. Nah, begitu juga dengan kalian, ya. Mungkin kalian masih belajar sendiri, tapi ingat suatu saat apa yang kamu pelajari itu, yang kamu catat itu pasti akan berguna secara praktis dan punya dampak. Makanya jangan meremehkan catatan, jangan meremehkan kuliah-kuliah seperti ini. Karena nanti kalian akan memberikan dampak. Belum, mungkin sekarang belum. Ya. Nah, tapi waktu kamu nanti jadi imam, kamu akan melayani, ya, nggak hanya kehidupan monastik buat diri sendiri, buat kuliah saya, buat nilai saya. Tapi nanti kalau kamu sudah di gereja atau kamu pelayanan, nah ini akan lebih sulit karena apa yang kamu pelajari harus berguna yang praktis, gitu, ya, yang praktis. Nah itu sulit kalau yang praktis. Nah, makanya ini membutuhkan jenis kekuatan yang berbeda, kekuatan roh daripada sekedar kekuatan fisik dan kesediaan untuk terlibat dalam kompleksitas masyarakat manusia. Yang ketiga, baca lagi Fani, perjuangan pribadi Chrysostom. Terima kasih sama perasaan Ustaz akan kegagalan. Mengakui kegagalannya sia-siaan amalan yang pengalaman. Ia memandang dirinya lemah dan ceroboh dan merasa kurang memilih kebijaksanaan yang diperlukan. Jalannya adalah perjuangan bertahap atau panggilannya menyadari bahwa anugerah Kristus akan muncul. Iya, nah kita juga harus mengandalkan anugerah. Memang kita belajar sendiri, gak akan pernah merasa cukup. Saya sampai sekarang belajar makin nggak tahu sebetulnya. Kayak kita berenang
di lautan. Masih ingat nggak webinarnya Pak Anwar Janagan? Kita itu sebetulnya makin lama, makin belajar, kita sadar kita cuma berenang di tepian doang. Ini lautan samudra yang begitu luas. Ya, kita ini cuma ada di tepian doang. Mau masuk ke tengah, ke dalam, hanyut kamu. Oleh karena itu, kita harus mengakui kelemahan kita dan menggandeng anugerah itu. Ya. Makanya Krisostom itu memandang dirinya lamban dan ceroboh dan merasa kurang memiliki kebijaksanaan supranatural yang diperlukan. Karena dia merasa butuh anugerah. Jadi jangan merasa saya sudah pintar di sini, saya belum pintar, saya harus makin banyak belajar. Jadi kamu baca satu buku jangan merasa udah puas, baca lagi banyak buku. Ya walaupun makin banyak kamu baca, makin nggak akan pernah puas. Atau makin banyak kamu tahu juga tidak. Sama kayak tadi kamu kayak di tengah lautan ini. Kamu bisa tuh ambil semua airnya. Nah, di tengah lautan itu, lautan kamu bayangin laut gitu ya. Ya nggak akan pernah puas gitu. Oke, nah sekarang relevansinya bagi kita nih ya, bagi para mahasiswa seminarian. Baca lagi Fani. Satu, panggilan yang menggugah. Tentang lebaran dan tentang ulama, peringatkan bahwa jabatan itu tidak boleh dicari dengan enteng atau dengan informasi beliau. Iya. Terus, Yang kedua, saya sendiri. Buku ini menjelaskan diri yang mendalam yang benar dari kesiapan spiritual dan moral seseorang, kapasitas intelektual, dan kesediaan untuk menghadapi penolakan dan godaan yang intens. nah, jadi Krisostom akhirnya nih ya, refleksi buat kita ya, jabatan itu nggak boleh sembarangan dicari dengan enteng atau demi kehormatan duniawi. Ya, kita harus punya spiritual yang siap dan moral, intelektual juga. Ya, jangan dapat mata kuliah fail, fail, fail. Ya, tugasnya nggak dikerjain. Ya, nah itu. Tapi walaupun pintar, nah harus spiritualnya matang gitu. Jangan IP-nya tinggi, tapi spiritualnya enggak. Ya, bagi saya, makin tinggi kamu sekolah, harusnya spiritualnya mengikuti gitu. Otomatis gitu. Yang ketiga, Yang sangat menjilat komunikasi. nah itu dia. Kebutuhan akan formasi teologis yang ketat. Jadi kamu di sini nanti diatur semester 1, 2, 3, dan seterusnya akan belajar apa saja. Sudah diatur. Supaya kamu bisa melayani sabda nanti, melayani firman Tuhan. Misalnya dengan khotbah, dengan mengajar, ya. Khotbah itu jangan hanya identik, oh kamu khotbah hari Minggu doang gitu. Khotbah di sekolah minggu, mengajar di sekolah minggu itu khotbah. Mengajar di remaja, pemuda, bahkan misalnya ibadah-ibadah tertentu, itu semua butuh pelayanan sabda atau khotbah. Nah, maka perlu keterampilan komunikasi. Yang keempat, sensitivitas pastoral. Kita kalau garis bawahi kehidupan akan pasti kesabaran dan kebiasaan hati dalam bentuk kesan yang bagian beragam dan situasi yang menantang diberi. Nah, ini agak gampang ya. Ini sulit sekali. Butuh taktik, kesabaran, kerendahan hati. Karena permasalahan begitu
kompleks ya. Kita berurusan dengan kepribadian yang beragam. Dari usia muda sampai tua. Yang kelima, Kepercayaan pada anugerah meskipun mengakui ketidakmampuan manusia, ini pada akhirnya menjadi pada dari kami, bagi siapapun yang melakukan pelayanan sakral ini. Buku ini berfungsi sebagai peringatan akan bahaya, sebagai sumber wawasan, membantu dan sugestif bagi mereka yang membawa pria dan meminta kepada Kristus. iya. Jadi belajar Chrysostom ini pada akhirnya ya kita butuh anugerah Allah. Singkatnya, Singkatnya, kalian Chrysostom ini sebagai bantuan bagi kita perlu mempersiapkan imamat, menuntun kemudian mutlak, kebijaksanaan mendalam, kita yang teguh dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kawanan Allah, semua sambil mengakui tantangan mendalam dari kerampuhan manusia dan tekanan eksternal. iya. Nah ini intinya di situ. Ini panduan buat kita ya, yang mempersiapkan diri untuk imamat, untuk jadi pemimpin rohani, menuntut kemurnian, kesucian, ya, kebijaksanaan, tekad yang teguh, komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kawanan Allah. Tekad yang teguh ya, kamu jadi pendeta ya selamanya. Ya, komitmen terhadap kawanan Allah, maksudnya domba. Bukan dengan yang lain. Tapi kita mengakui kita juga rapuh, ya, ada tantangan, ada tekanan eksternal. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan anugerah ilahi. Dan ini adalah pelayanan sakral. Ya. Oke, kita bahas sebentar tentang ini. Kita break dulu 10 menit. Ya. Setelah kita masuk lagi, kita bahas orasi yang kedua ini.